Dan sementara tanggal 22 bulan Maret itu sudah nggak ketemu tuh hari kerja 14 hari. Oh, jadi karena saya izin tanggal 8, 9, 10 tidak bisa, maka saya membatalkan 8, 9, 10-nya. Ya sudah, saya pulang di tanggal 7. Saya berangkat tanggal 2 sampai tanggal 7. Lah kenapa nggak izin? Nah, di sini Pak, saya minta maaf, saya salah. Karena saya berpikir itu kan cuti bersama. Kan kepala daerah kan nggak boleh cuti di hari Lebaran. Saya ada surat edarannya. Nah, surat edarannya itu memang tidak saya terima di meja saya gitu. Kan ada surat dari gubernur. Betul, ada surat dari gubernur. Surat dari gubernur itu menyatakan persiapan Lebaran. Persiapan Lebaran itu A sampai ada 9 poin kalau nggak salah ya. Ada 7 poin. 7 poin, salah satunya membuat posko. Kita bikin ada 27 posko. Terus menyiapkan SK untuk anti premanisme. Belum lagi kita buat lagi untuk pengendalian harga-harga, kenaikan harga. Terus operasi pasar itu semua sudah saya lakukan, Pak. Dari A sampai Z itu, dari 7 item sudah saya lakukan semua. Hari H saya tetap ada di lokasi, di pendopo. Malah saya menerima ada ribuan tamu datang, ya mungkin sekitar 1000-an tamu datang. Terus di malam harinya kami masih keliling-keliling untuk patroli, dan besoknya juga masih. Dan karena memang semua ASN itu sudah pada tutup, Sekda sudah pulang kampung, Asda sudah nggak ada, jadi kantor-kantor itu, kantor bupati itu cuma saya dan satpam di depan. Ada 2 orang kalau nggak salah depan. Ya sudah, saya titip sama Pak Wabub tinggal rumahnya itu dekat kantor pendopo, dekat kantor rumah itu cuma sekitar 700 meter. Saya titip Pak Wabub, semua sudah berjalan lancar, insya Allah semua sudah kita lakukan. Saya pergi dulu selama 5 hari, saya titipkan semua kewenangan, kalau ada mendadak-mendadak Pak Wabub lakukan. Pak Wabub terima, wakil bupati pun menerima, jadi saya pergi. Nah, saya jelaskan bahwa ya saya pergi karena itu di cuti bersama. Kalau itu nggak boleh karena memang suatu pelanggaran, berarti saya minta maaf karena saya salah mengartikan peraturan yang dibuat di undang-undang itu. Harusnya mau hari libur tidak libur pokoknya nggak boleh pergi tanpa izin menteri. Nah, disitulah saya salah. Izin Mas, tapi ada sanksi dari inspektor Mas? Sanksi itu mungkin nanti keputusannya kalau sudah kan ini kan saya diminta klarifikasi. Setelah itu nanti kan mereka akan mengolah data dan ada pertimbangan-pertimbangan yang saya juga nggak tahu pertimbangannya apa. Berarti belum turun sanksi ya? Belum, kan begini Pak. Misalnya tadi saya ngomong persis seperti ini, bahwa saya melakukan satu kesalahan. Anggaplah saya pegang gelas itu saya pecahkan gitu, saya pecahkan. Kalau tanya gelasnya pecah nggak? Iya betul pecah. Saya pergi ke luar negeri tanpa memegang izin dari menteri. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu pecahkan? Saya nggak sengaja. Kenapa kamu pergi tanpa izin? Saya tidak tahu, tidak sengaja. Gitu. Karena itu di hari cuti. Kalau itu salah, ya berarti memang salah karena saya sudah memecahkan gelas, itu sebabnya saya minta maaf. Kalau memang saya harus mengganti gelasnya, saya akan ganti. Ibaratnya kalau memang saya disanksi, ya mau nggak mau itu adalah konsekuensi, resiko yang harus saya tanggung. Jadi saya saya bertawakal dan berserah diri, dan saya ceritakan semua yang apa adanya. Saya screenshot semua tiket-tiket, saya screenshot itinerary saya di sana. Lalu kan ditanya keterangan juga kepada Kabak Tata Pemerintahan, kepada Asda, tadi kan diundang semua juga kepada Inspektorat dan Indramayu, diceritakan bahwa memang saya tidak apalagi menggunakan fasilitas ya, apalagi dibiayai, bahkan saya itu semua pribadi gitu. Jadi tidak ada uang negara sama sekali, bahkan fasilitas negara yang saya pakai untuk pergi ini, tapi tetap salah karena tidak izin. Kenapa nggak izin? Saya ulangi kembali, karena saya berpikir itu adalah cuti bersama dan kantor Pemda semua tutup. Berarti ada kantor Pemda itu tutup kecuali puskesmas sama rumah sakit. Tidak tahu ya aturan itu sendiri ya Pak? Dia mengetahui nggak boleh pergi ke luar negeri, tapi mengartikannya salah. Saya pikir itu izinnya kalau pergi ke luar negeri kalau hari kerja. Kenapa? Saya membaca satu jurisprudensi, satu permasalahan sebelumnya yang sama, bahwa ada kepala daerah yang mendapatkan sanksi, saya lupa tuh di Indonesia bagian timur, karena pergi di hari kerja selama beberapa minggu itu di hari kerja.
Maka dari itu saya khawatir akan hal itu, saya meminta saya untuk buat surat di tanggal 22, bikin surat izin untuk tanggal 8, 9, 10, 11, 11, 8, 11, 10, 11 kan adalah hari kerja tuh. Oh yaudah, saya nggak jadi deh, saya pulang aja. Kan hari cuti bersama. Mas melihat teguran dari Pak Menteri itu, katanya Mas langsung menghubungi beliau, Mas. Saya dari Pak Gubernur ya. Iya, ya, Pak Gubernur, maaf. Iya, saya di Jepang langsung menghubungi beliau. Saya, Mas, artinya gini, kan karena kata-katanya begini, kalau lain kali kalau selamat berlibur Pak Luki, kalau lain kali kalau ke Jepang atau ke luar negeri izin dulu ya. Nah, berarti kan saya langsung mengartikan bahwa wah, berarti saya harus izin, ya kan? Karena dia izin dulu ya. Saya langsung hubungin, izin Pak Grup. Saya lihat di postingan Grup nge-tag saya, izin posisi saya lagi di Jepang Pak. Tapi langsung dia bilang, tapi saya tanggal 7 sudah kembali kok. Maksud saya gini, saya tuh kenapa nggak izin? Karena tanggal 7 saya udah balik kok gitu loh. Kalau tanggal 8, sebenarnya saya tanggal 8, 9, 10 itu saya mengajukan izin, tapi mental. Akhirnya saya tidak teruskan yang gitu loh. Nah, beliau bilang, ya tetap ditunjukin itu tadi. Jadi pengulangan tuh intinya. Ya, saya langsung menghubungi beliau. Baik Pak Wabub, Pak Gubernur, saya minta maaf. Nanti saya akan menemui Pak Gubernur setelah kembalinya gitu. Jadi saya sudah sempat Zoom meeting sama beliau kemarin tanggal 7 malam. Tanggal 7 malam saya Zoom meeting, ada rapat kerja gitu. Saya tetap mengikuti. Terus besok ini kan tanggal 9 saya ke Bandung. Mas Luki kan sebelumnya juga sebagai pejabat juga ya Wabub ya Mas, Menteri Serang Wabub. Itu sebelumnya sendiri emang nggak tahu juga aturan seperti ini Mas? Ya kalau ini flashback ya, saya tidak bermaksud membuka luka lama, tapi ketika saya jadi wakil bupati kan saya tuh tidak dilibatkan sama sekali. Sama seperti itu aturannya saya tidak dilibatkan, tapi kan harusnya saya cari tahu betul, saya cari itu tugas dia adalah bantu bupati biar perlu ini sekarang saya tuh satu hari punya dapat posisi sebagai setengah, tapi saya kurangin sedikit, jadi wakil bupati itu 40% dia mengerjakan tugas-tugas saya karena memang begitu banyak kan, saya 60%. Itu saya lakukan karena saya melibatkan. Nah, ketika ditanya, ini juga muncul, kan seorang wakil bupati, kan nggak pernah seperti ini selama bupati. Saya cuma dapat 3 tugas. Yang pertama, tugas ke Bandung, nemuin BP2MI. Kedua, sama ke Bandung, tapi nemuin Mas Hengki Kurniawan, tentu sebagai Bupati Bandung Barat. Yang 3 adalah memimpin upacara penutupan Agustusan. Jadi saya juga nggak ngerti, bahkan saya nggak punya staff, nggak punya macam-macam lah. Jadi kalau ditanya, kok nggak tahu, ya memang begitu keadaannya. Tapi menyikapi kritik dari masyarakat Indramayu sendiri seperti apa Mas? Ya tentu kritik ini adalah satu masukan yang berharga buat saya. Jadi kan ini kritik karena saya melakukan satu kesalahan kan. Walaupun saya tidak sengaja, tapi salah adalah salah. Jadi bagi saya ya, saya minta maaf kepada semuanya. Saya minta maaf atas kesalahan saya karena ada salah. Tapi kalau boleh dilanjutkan, kenapa kamu salah? Saya tidak sengaja. Gak ada intention untuk ngapain juga saya. Kalau saya bersembunyi-sembunyi, tidak mungkin saya ngepost saya ada di Jepang kan, kecuali kecolongan tuh misalnya sama akun ini lagi liburan, enggak, saya beneran posting karena saya pikir ini sah di mata hukum. Ternyata saya salah. Mungkin kalau misalnya saya punya niat buruk, saya diem aja, toh nggak ada yang tahu. Saya pergi, ada yang tahu sekarang bupati-bupati Indonesia ini, ada yang pergi kan, ada yang tahu. Misalnya karena saya tidak nutupi, tidak saya ceritakan, bahkan saya cerita sama ASN bahwa minta terus izin karena nggak bisa, ya udah saya nggak jadi tanggal 8. Saya meminta kepada wakil bupati untuk mendelegasi bupati untuk mendelegasi